Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman, mengungkapkan gagasan mengenai negara Malaysia meliputi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah di hadapan Foreign Correspondent Association di Singapura. Gagasan itu diikuti dengan jajak pendapat dari 19 Februari sampai 17 Februari 1962 yang menghasilkan bahwa 2/3 masyarakat yang diwawancarai menyetujui gagasan tersebut. Maka deklarasi pembentukan Malaysia direncanakan pada 31 Agustus 1963. Gagasan ini ditentang oleh Presiden Soekarno, Presiden Indonesia saat itu yang memang terkenal sangat anti-imperialisme. Bung Karno menganggap pembentukan Federasi Malaysia tidak lebih dari sekedar produk imperialis Inggris guna mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Bung Karno segera menyerukan penghancuran atas apa yang ia sebut sebagai negara boneka Malaysia tersebut yang dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Pemerintahan Bung Karno mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan federasi itu. Hal itu memicu perang antara Indonesia dengan Federasi Malaysia yang dibantu oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Perang berdarah itu berlangsung begitu senyap, bahkan sempat tak diakui oleh masing-masing pihak. Australia bahkan baru mengakuinya 30 tahun kemudian. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Penolakan Federasi Malaysia oleh warga Kalimantan Utara, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaysia terhadap rakyat Kalimantan Utara. Partai NKCP atau Not Kalimantan Communist Party atau Partai Komunis Kalimantan Utara mempropagandakan penyatuan seluruh wilayah Kalimantan yang berada di bawah kekuasaan Inggris untuk membentuk negara merdeka Kalimantan Utara sebagai tandingan Federasi Malaysia. Partai Komunis Kalimantan Utara ini memiliki sayap militer yang bernama Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU. Ide negara Kalimantan Utara sebenarnya awalnya diajukan oleh Syekh H.M. Azhari, ketua Partai Rakyat Brunei yang memang meniru gerakan nasionalisme ala Bung Karno. Gagasannya adalah berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara atau NNKU yang meliputi Sarawak, Brunei, dan Sabah. Sebenarnya pada awalnya Presiden Soekarno menerima pembentukan Federasi Malaysia ketika gagasan tersebut diperkenalkan pada tahun 1961. Namun setelah terjadi revolusi anti-Malaysia di Brunei pada tahun 1962 dan gejolak masyarakat Kalimantan Utara yang ingin terpisah dari Federasi Malaysia, Soekarno berubah pikiran. Alasan yang dikemukakan oleh Bung Karno adalah bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri. Soekarno juga beranggapan bahwa janji merdeka Inggris kepada Malaysia hanyalah kepura-puraan karena tidak ada kemerdekaan tanpa revolusi. Apalagi masih terdapat pangkalan militer di Inggris di Malaysia dan keterlibatan Inggris melalui Singapura dan Malaysia membantu pemberontakan PRRI. Sikap Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat dukungan besar dari rakyat Indonesia dan militer, terutama Angkatan Darat. Dari luar negeri, sikap Indonesia ini juga mendapat dukungan dari Filipina. Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa prakolonial. Bung Karno segera mengobarkan operasi Dwi Kora dan menugaskan salah satu menterinya, Oe Chotat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia untuk mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris.
Operasi tersebut ditujukan guna membantu Paraku atau Pasukan Rakyat Kalimantan Utara dan PGRS atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Operasi tersebut berada di bawah komando seorang perwira Angkatan Darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Suparjo, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur 4 Mandau. Hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara dibawa masuk ke wilayah Kalimantan Barat guna mendapat pelatihan militer dan dipersenjatai. Kemampuan pasukan PGRS Paraku yang dilatih TNI ini sungguh di luar dugaan. Mereka bahu-membahu dengan TNI dan sukarelawan Indonesia gigih menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu oleh Gurkha, Inggris, pasukan Selandia Baru, dan Australia. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi garis depan pertempuran. Gabungan pasukan TNI dan PGRS Paraku itu bahkan hampir berhasil menghancurkan garnison British Gurkha Rifle dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi pada 28 September 1963. Sebuah buku yang berjudul A Face Like a Chicken Backside, An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo 1948 until 1971 karya J.P. Cross mencatat kehebatan serangan relawan Indonesia serta PGRS Paraku yang menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout. Sayangnya, pertempuran di bumi Kalimantan terjadi dalam senyap. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui BPI atau Badan Pusat Intelijen menganggap bahwa apa yang terjadi di Kalimantan tersebut tidak untuk menjadi konsumsi publik. Tidak ada pernyataan resmi dukungan Indonesia terhadap PGRS Paraku. Masyarakat hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan akibat aksi imperialis Inggris. Di sisi lain, terutama di via Inggris, Australia, dan Selandia Baru juga merahasiakan peristiwa ini. Pengerahan pasukan mereka di belantara Kalimantan dilakukan dalam sebuah misi rahasia yang diberi nama Operasi Celaret. Kemungkinan hal ini disebabkan karena di lapangan mereka tak begitu sukses menghadapi pasukan yang cuma setara relawan ini. Bahkan dalam satu pertempuran, pasukan Indonesia berhasil melumpuhkan seorang anggota pasukan elit SAS. Laporan tak resmi menyebutkan sekitar 200 anggota pasukan gabungan Inggris ini tewas di Kalimantan. Sementara dari pihak Indonesia tak kalah jumlahnya. Pada bulan Maret tahun 2010, pemerintah Australia memulangkan jenazah 2 anggota pasukan SAS mereka. Kedua prajurit yang bertugas di Skuadron 2 Resimen SAS ini tewas dalam sebuah misi tahun 1966 di Kalimantan. Australia sendiri menjaga rapat-rapat semua hal terkait Operasi Celaret. Mereka baru mau membukanya tahun 1996 atau 30 tahun setelah operasi rahasia ini digelar di belantara Kalimantan. Konflik dengan Malaysia, Inggris, Australia, dan Selandia Baru ini berakhir pada tahun 1966 saat Presiden Soekarno lengser akibat tekanan politik. Penggantinya, Soeharto, ternyata tak berniat meneruskan konflik dengan Malaysia. Nasib pasukan PGRS Paraku berakhir menyedihkan. Mereka kemudian diburu oleh Indonesia dan Malaysia yang memicu berbagai peristiwa berdarah yang salah satunya adalah peristiwa Mangkok Merah. Peristiwa ini akan kami angkat dalam kesempatan yang akan datang. Demikian sekilas tentang pasukan PGRS Paraku dalam konflik antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.